Halo semuanya, selamat malam. Jadi kembali lagi dengan Kak William. Jadi pada video kali ini Kak bakal ngasih tutorial ataupun tips and trick untuk kalian bisa menginstal dan menggunakan XMPP ataupun ketika kalian mengalami trouble ataupun permasalahan ketika kalian menggunakan XMPP, Kak harap dengan adanya video ini kalian dapat mengerti bagaimana cara solving ataupun mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung ke poin pertama. Jadi di sini kita bakal mulai dari awal. Jadi kita bakal ngeset dulu ataupun menginstal XMPP-nya. Jadi buat kalian terutama yang adik-adik kelas 10, kalau kalian belum memiliki XMPP, pertama kalian pastinya bakal menginstal XMPP kalian. Nah, untuk yang kelas 11, apakah kalian sudah menginstal ataupun memiliki XMPP? Kalian bisa mengecek dulu terlebih dahulu. Kalau belum, mari kita menginstal bersama-sama. Nah, cara yang pertama, kita cek dulu. Nah, untuk mengeceknya, kalian bisa menggunakan dua cara. Pertama, kalian cek langsung secara awam ataupun yang terlihat. Nah, kalian bisa klik tombol Windows kalian di sini. Nah, sini ada button Windows, terus kalian klik. Atau enggak, kalian menggunakan shortcut di keyboard, langsung aja logo Windows saja. Klik. Nah, ada Windows. Terus, atau enggak, kalian bisa Windows plus S. Nah, itu kalian bisa langsung nge-search. Nah, di sini ketika kalian pengen nge-search, kalian ketikkan XAMPP. Nah, kalian cek, apakah kalian sudah memiliki aplikasi yang bernama XAMPP Control Panel. Nah, terus keterangan di bawahnya sudah app, bukan search. Nah, kalau kalian udah punya, terus kalian bisa open ini. Nah, XAMPP. Berarti kalian udah memiliki XAMPP. Kalau belum, kalian eh, kita bakal coba install bersama-sama gitu. Kalau belum ya, kalau udah ya udah, kalian bisa skip ke bagian penggunaannya gitu. Tapi saran kalian ikuti aja, siapa tahu kalian ada niatan ganti device dan kalian lupa, kalian bisa mengikuti ini. Terutama buat adik-adik yang menggunakan OS lain selain Windows. Jadi kita bakal nge-solve ini bareng-bareng biar ada pegangan kalian kalau misalnya terjadi suatu masalah gitu. Nah, Kak kan di sini udah punya nih XAMPP. Jika Kak pengen ngasih tutorial kalian. Nah, jadi di sini Kak bakal coba uninstall dulu XAMPP yang Kak sudah miliki. Nah, oke. Oh ya, Kak lupa ngasih cara kedua. Nah, itu kan cara pertama tuh kalian nge-search di Windows kalian. Nah, cara keduanya kalian bisa langsung ke control panel. Cari dulu control panel kalian. Control panel, lalu ke program, lalu ke program and features, lalu cari paling bawah karena dia huruf X. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah ada XMPP. Nah, kalau udah ada aplikasi ini, artinya kalian sudah memiliki. Itu dua cara kalian mengecek apakah kalian sudah memiliki XMPP ataupun belum. Kalau sudah, kita bakal install bareng-bareng. Nah, karena Kak di sini bakal ngasih tutorial, Kak bakal uninstall dulu. Tuh. Yes. Uninstall. Kalau kalian udah memilikinya, jangan di-uninstall. Kak ngasih tutorial di sini. Kak ingatin sekali lagi, biar kalian nggak ikut nge-uninstall XMPP kalian. Itu. Oke, mungkin cukup lama ya. Tunggu sebentar. Oke, mungkin Kak bakal pause videonya untuk mempercepat tutorialnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini Kak sudah berhasil menguninstall XMPP Kak sendiri. Jadi Kak di sini udah nggak punya XMPP. Nah, mari kita install bersama-sama. Oke, pertama untuk menginstalnya kalian pasti perlu ke website resmi dari XMPP. Ingat website resmi, Kak nggak saranin ke website lain-lain, apalagi kalian ngebajak. Karena XMPP itu gratis. Tuh. Ingat ya, XMPP gratis, nggak ada XMPP berbayar. Kalau kalian download yang berbayar, entah kalian ditipu atau bagaimana, itu nggak resmi. Oke, mari kita coba download. Nah, pertama untuk kita dapat membuka laman dari XMPP itu sendiri, kita pasti perlu bantuan dari web browser. Nah, Kak di sini menggunakan Google Chrome. Silakan kalian menggunakan web browser kalian sendiri, entah itu Microsoft Edge ataupun Oracle. Tapi di sini Kak sebagai contoh, Kak bakal menggunakan Google Chrome. Karena Kak sering pakai ini. Tuh. Oke, terus kalian ke address bar, kalian ketikkan XMPP aja. XMPP, lalu enter. Nah, bakal muncul paling pertama itu link ke laman XMPP. Nah, ini, yang di atas nih. Ini semua XMPP punya, tapi Kak saranin langsung ke bagian download.
Kalau misalnya kalian nggak kebagian download, kalian bisa langsung dari misalnya dari sini, misalnya dari laman resminya, kalian langsung aja ke downloadnya, gitu. Untuk mendownload dari XAMPP itu sendiri. Oke, kita bakal install bareng-bareng. Silakan di sini sesuaikan dengan device kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian menggunakan XAMPP yang versi Windows, silakan gunakan yang OS Windows. Sorry, kalau kalian menggunakan Windows OS, kalian bisa mendownload XAMPP untuk Windows. Tapi kalau kalian menggunakan Linux, kalian bisa menggunakan XAMPP for Linux. Begitu juga dengan OS lainnya, gitu. Tapi di sini karena Kak menggunakan Windows, Kak bakal download yang for Windows. Tapi semuanya bakal sama aja kok. Panel dari XAMPP itu tampilannya bakal mirip-mirip atau sama aja. Gitu. Oke, mungkin langsung aja. Kalian bisa install versi yang terbaru, yang paling bawah ini. Tuh, karena dia 8.2. Yang sebelumnya kan 8.1, 8.0. Nah, langsung aja kita download yang paling terbaru. Karena pasti udah diperbaiki. Nah, pasti size-nya yang paling gede. Kita download. Oke. Nah, di sini ke halaman ini. Nah, di sini bakal ke install. Download in progress. Nah, Kak bakal cancel aja karena Kak udah nyoba install satu. Sama aja, nanti ketika kalian sudah selesai mendownload, bakal tampil ini. Karena sinyal Kak sedikit lambat, jadi Kak sudah siapkan yang sudah selesai di-download. Nah, ketika udah selesai di-download, silakan kalian open XAMPP installer ini. Kalian open aja. Terus, bakal muncul pemberitahuan. Sebentar. Nah, yang ini. Kalian yes saja karena verified publisher-nya itu sudah terverifikasi. Yang ini. Kalau misalnya kalian download aplikasi terus verified publisher-nya itu nggak diketahui, nah itu berbahaya dan kalian harus wanti-wanti itu. Maksudnya kalian cek apakah itu udah benar kalian download dari website resminya. Nah, kalau udah benar, biasanya bakal ada verified publisher-nya. Ini udah terverifikasi bahwa ini resmi. Gitu. Kalian klik aja yes. Nah, bakal sebentar lagi bakal tampil installernya. Nah, ini installernya. Welcome to X1PP. Important because on external. Nah, di sini ada warning. Kita coba baca. Function yang possibly reset. Bla bla bla. Kalian klik aja langsung oke. Okay. Karena ini cukup panjang ya. Daripada tutorialnya agak kelamaan, jadi Kak langsung klik. Mungkin karena Kak udah sempat download X1PP, makanya ada error. Kalau kalian nggak ada error, biasanya langsung ke sini, jadi udah aman gitu. Setup X1PP. Kalian next aja, pertama next, lalu next. Nah, kalian select folder ini, silakan kalian mau download di mana. Kalian mau letakkan folder XAMPP kalian di mana. Tapi saran Kak banget, jangan utak-atik ini, karena biasanya defaultnya sudah di local disk C. Itu default banget, karena kita bakal naruh filenya di htdocs. Bakal ada folder htdocs di dalam XAMPP. Nah, htdocs itu apa? Nanti bakal dijelasin di pertemuan bersama Kak ID. Jadi di sini Kak bakal ngasih tutorial menginstalnya aja. Jadi Kak saranin jangan gubris ini, biarin aja di C.2 garis miring ke belakang atau backslash XAMPP. Nah, langsung aja kalian next. Nah, di selector folder is not empty. Kenapa ada warning ini? Ini karena Kak sudah sempat download atau install XAMPP. Jadi kalau kalian belum ada, biasanya langsung aja ke next lainnya. Tapi kalau kalian udah ada, ini oke aja. Next. Oke, ini karena nggak kosong ya. Kalau udah ngisi, sorry, kita bakal ke XAMPP. Nah, sambil Kak ngasih tahu di mana sih letak folder XAMPP itu sendiri. Nah, di sini, di local disk kalian. Nah, ke XAMPP, nah ini foldernya, XAMPP. Gitu. Kalian bisa nyari XAMPP kalian di sini. Kenapa kita butuh ini? Nanti bakal dijelasin. Nah, Kak bakal coba delete aja. Kak coba cek dulu ya, ada file penting nggak? htdocs. Oke, nggak ada htdocs Kak. Jadi karena udah Kak uninstall tadi, Kak delete. Oke, sebentar. Kan ini ya. Salah ya, Kak korbanin ini demi tutorial, demi kalian. Jadi silakan ikuti ini dengan baik, karena Kak kehilangan XAMPP Kak dan install dari awal. Nggak masalah. Oke, karena udah kosong, kita next. Nah, oke udah berhasil. Kenapa error tadi muncul? Karena Kak udah punya XAMPP sebelumnya. Kak, install aja. Gitu. Jadi kalau kalian belum punya, langsung aja next. Terus next, kalau kalian bingung mau bahasa, bisa pilih bahasa kalian. Tapi di sini cuma ada English sama Belanda kalau nggak salah ini. Next aja dah kalian menggunakan bahasa Inggris. Terus next. Nah, di sini welcome to XAMPP, kalian sedang installing packing dari XAMPP.
Nah, sambil menunggu installing, Kak bakal sedikit jelasin tentang XAMPP itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apakah XAMPP adalah web server? Kalau kalian jawab iya, kalian bakal sepenuhnya salah. Seperti penjelasan yang sudah dijelaskan Pak Widi tadi. Jadi XAMPP itu secara gamblang atau secara awamnya, XAMPP bisa dijelaskan adalah sebuah paket atau bundle. Jadi di dalam XAMPP itu terdapat banyak hal. Ada tools, ada database, ada web server, dan lain sebagainya. Seperti yang udah dijelasin dari singkatan XAMPP itu sendiri. Nah, misalnya kalian ke bagian awal. Nah, XAMPP. Itu singkatannya ada X itu adalah cross. Nah, A-nya itu Apache, M-nya itu MariaDB atau MySQL, P-nya itu PHP, dan Perl. Gitu. Jadi X cross A, M, P, P. Nah, gitu. Jadi di dalam XAMPP itu ada banyak hal. Jadi, kalau kalian ditanyain apa itu XAMPP, jawab saja. XAMPP adalah suatu paket, suatu aplikasi paket atau bundle. Di dalamnya terdapat web server, terdapat database untuk ngeran database dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kalian ditanyain lagi XAMPP itu apa, nah jawab seperti yang udah tadi jelasin. Jadi jangan menjawab bahwa XAMPP itu adalah web server. Web server beda sendiri. Web server ada contohnya itu Apache dan yang udah dijelasin tadi Nginx gitu. Itu dua contoh web server. Gitu. Jadi jawab secara singkat bahwa XAMPP adalah paket atau bundle. Di dalam XAMPP terdapat banyak hal gitu. Nah, kita coba cek apakah sudah selesai. Nah, cukup lama ya. Oke, mungkin Kak bakal pause videonya sampai ini bilang selesai. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini sudah mau selesai, jadi kita tunggu. Nah, installing pattern uninstaller. Jadi di sini ada keterangannya. Kalau kalian mau sambil baca-baca silakan. Nah, di sini, nah sudah selesai. Completing, kalau kalian udah muncul kayak gini, completing the XAMPP setup wizard. Jadi ini udah selesai. Nah, kalian bisa langsung klik finish. Nah, di sini ada centang. Do you want to start the control panel now? Nah, Kak nggak pengen langsung start, jadi Kak centang checklist dulu. Jadi Kak klik finish. Nah, gitu. Sekarang mari kita cek apakah kita udah memiliki XAMPP. Nah, pertama seperti yang Kak udah bilang tadi, kalian bisa langsung search XAMPP. Nah, udah muncul kembali XAMPP. Nah, coba kita cek lagi di control panel Kak, apakah Kak udah punya? Flash. Nah, XAMPP. Ini karena mungkin baru ya, langsung di atas dia diam. Coba Kak buka ulang control panel Kak. Program and features, lalu Kak cek, oh udah ada XAMPP. Jadi kita udah punya XAMPP di sini. Oke, mungkin langsung aja karena Kak udah punya, kita udah punya, sorry. Kita udah punya XAMPP kalau kalian ngikutin dari awal. Nah, di sini udah ada XAMPP control panel. Kita langsung saja open XAMPP kita. Kita langsung klik open. Dan ya, ini adalah control panel atau aplikasi dari XAMPP itu sendiri. Nah, namanya dia control panel karena di sini tampilannya kayak panel. Nah, ada start, ada config dan lain sebagainya. Banyak lah di sini ya. Tapi kita akan mementingkan atau mengkerucut ke dua hal, yaitu Apache dan MySQL. Web server dan database kita. Kita bakal ngeran kedua ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita misalnya di pelatihan Pak Widi nanti ada pelatihan PHP, kita pasti perlu database untuk menyimpan data kita. Nah, berarti kita bakal ngeran keduanya. Satu Apache untuk ngeran web server, dua MySQL untuk ngeran database-nya. Gitu. Jadi ini berdampingan. Kalau kalian ngeran ini, pastinya bakal ngeran ini. Gitu. Nah, ketika kalian ngeran ini, sorry, Kak, kasih tahu di mana tempat ngeran kalian. Nah, di sini kalian klik aja start. Lalu yang di bawah juga klik start. Nah, kalau udah biasanya bakal ada indikator. Nah, indikator yang pertama di sini bakal warna hijau. Nah, di bagian yang kalian run di Apache dan MySQL karena kita run dua hal ini. Terus adminnya juga pasti bisa diklik. Kalau yang lain kan nggak bisa diklik tuh karena nggak di run. Terus yang ketiga kalian bisa cek di bagian panah ini. Panah show hidden icons-nya. Kalian klik di sini. Nah, lihat. Di sini ada mini icon dari XAMPP. Kita coba arahkan ke sini, lalu klik. Sorry, klik kanan. Nah, di sini udah ada indikator. Dua hal ini sudah berwarna hijau. Jadi, ini sudah di-run. Gitu. Kalian juga bisa melihat bahwa XAMPP kalian sudah berjalan di mini icon ini. Gitu.
Oke, karena kita udah ngerun dua hal ini, berarti kalian sudah berhasil menjalankan Apache dan MySQL kalian. Oke, kalian bisa bertepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Nah, untuk ngeceknya sendiri, kita perlu bantuan dari laman website, bukan laman sih ya. Kalian bisa berkomunikasi dengan website, komputer kalian sendiri dengan ke localhost. Kita coba ke address localhost ke browser kalian. Sorry, salah tadi. Ke Google Chrome. Oke, kalian dapat mengakses laman phpMyAdmin ataupun kalian dapat melihat ataupun kalian dapat mengklik ke bagian admin di sini. Apa aja? Coba klik. Nah, sorry, kita coba di MySQL. Tak lupa ya, agak lupa-lupa dikit. Nah, kalau kalian klik admin di MySQL, kalian bakal kearahkan ke localhost phpMyAdmin. Nah, berarti kalian udah berhasil menjalankan dari dua hal ini. Kalau kalian misalnya nggak jalanin ini kalian nggak dapat mengakses. Coba load kembali. Nah, this site can be reached. Nah, sesuai dengan pembelajaran tadi, pasti kita perlu yang namanya web server dan juga database-nya. Itu. Jadi dua hal ini sangat berdampingan. Ketika kalian sudah menjalankan kedua hal ini, kalian bisa ke laman localhost/phpMyAdmin. Gitu. Jadi di sini ibaratnya phpMyAdmin ini adalah alat bantu untuk kalian menampilkan database kalian. Karena database sendiri, kalau kalian ketahui, kalau kalian belum tahu, itu kalau nggak ada UI ini, bakal bentuknya kayak CMD. Kalau kalian pernah melihat CMD, nah, command prompt, nah, bentuk database sendiri biasanya bentuknya kayak gini, kalian bakal bingung. Tapi dengan bantuannya phpMyAdmin, kita dapat melihat database kita dalam bentuk tabel yang sudah didesain dengan UI. Jadi kita udah nggak bingung-bingung lagi dengan bantuan ini. Di zaman dulu, seperti yang sudah dijelaskan Pak Widi, itu tampilan dari database itu sangat jadul dan kalian bingung banget. Nah, dengan bantuan dari UI ini, kalian dapat melihat database kalian lebih tertata. Itu bahasa awamnya. Oke, itu mungkin singkat tentang XMPP. Nah, mungkin Kak bakal ngasih beberapa tips and trick kalau kalian mengalami suatu kejadian. Yang pertama, kalau misalnya ini nggak mau keran, apa aja? Kalian bisa ke admin, klik admin, ke config. Nah, pastikan kalian matikan dulu dua hal ini. Apa aja nama MySQL. Pastikan matiin itu dua halnya biar nggak ada kesalahan atau error. Lalu kalian ke config, terus ke php.ini. Nah, Kak, kenapa ke php.ini? Karena di sini kita bakal nge-unpacking atau nge-uncomment dari .zip, dari extension sama dengan zip. Nah, kenapa kita perlu uncomment ini? Kalau misalnya kalian pakai beberapa library, biasanya kita menghindari error dengan men-uncomment ini. Karena ada titik koma di sini artinya comment atau mendisable. Dengan kalian enable ini, kalian dapat menghindari error ketika kalian menggunakan WordPress ataupun lain sebagainya. Biasanya sih ini terjadi error itu saat kalian menggunakan WordPress. Karena dulu Kak sempat nyoba WordPress bersama kakak kelas yang lainnya. Itu ketika Kak belum men-unpack ini atau men-uncomment ini, itu biasanya bakal terjadi error atau nggak bisa diakses. Nah, dengan Kak enable ini, kalian bisa mengaksesnya gitu. Jadi kalian cukup hilangkan aja titik koma di depannya ini, udah gitu aja langsung save. Nah, ketika udah di save, ya udah close. Udah gitu aja langsung bisa di start ulang. Tuh, menghindari error gitu. Gitu. Jadi bakal aman-aman aja. Tuh. Mungkin itu cukup panjang dari Kak. Semoga kalian mengerti. Terus error lainnya, biasanya kalau kalian mengalami error, itu di sini bakal ada keterangan errornya apa. Nah, sesuaikan dengan error yang dijelaskan di sini. Nah, sebagai programmer kita perlu banyak-banyak membaca error karena error itu ibarat guru atau pengalaman guru paling hebat karena dia adalah pengalaman. Jadi kalau kalian misalnya mengalami error, kalian baca deh apa errornya. Misalnya error terjadi tabrakan, kalian bisa mulai ulang. Gitu. Kalau misalnya terjadi tabrakan, coba aja dulu mulai ulang, ataupun close XMPP kalian. Terus buka XMPP kalian, lalu kalian dapat rerun atau jalankan ulang. Gitu. Oke, itu. Nah, di sini ada detail kecil. Di sini ada port dari Apache dan MySQL yang udah dijelasin Pak Widi tadi. Nah, di sini ada portnya. Kalau HTTP itu 80, kalau HTTPS itu
443. Nah, gitu. Nah, kalau MySQL 3306. Nah, berarti nyambung dengan pembelajaran Pak Widi yang udah dijelasin Pak Widi tadi. Jadi di sini udah ada keterangannya. Itu kurang lebih. Nah, oke. Kalau misal kalian terjadi error yang krusial pada exam PP, Kak udah jelasin tadi. Kalau misal kalian nggak bisa ngatasin dengan close aplikasinya, terus kalian dapat menentasnya dia. Entas aplikasi tersebut, aplikasi exam PP ini. Kalian dapat ke task manager, lalu entas exam PP-nya. Kita mulai ulang exam PP-nya dari awal. Jadi tray icon atau mini icon ini bakal ke close. Itu biasanya bakal ke close. Nah, tadi kan ke close yang satunya. Itu. Kita coba lagi buka exam PP-nya. Gitu. Bakal muncul kembali. Nah, gitu. Kita dapat run ulang dari Apache dan MySQL. Itu untuk mengantisipasi kalian misalnya mengalami error, kalian cukup matiin dan hidupin ulang. Itu langkah singkatnya. Kedua, ini nggak Kak saranin karena Kak di sini fokusnya ke XMPP. Tapi kalau kalian ingin mencoba aplikasi lain, kalian dapat mengganti XMPP dengan aplikasi lain bernama Laragon. Nah, ini juga cukup populer di kalangan programmer karena ini sesuai dengan namanya, di sini ada modern, powerful, automatic, effortless, productive, portable, fast, apa yang ada di sini. Kalian bisa baca-baca di sini, ataupun kalian bisa baca dokumentasi yang ada di Laragon. Gitu. Seringin membaca-baca dari program itu sendiri, karena itu sangat penting. Kalian bisa mengerti suatu program. Gitu. Kalian bisa install Laragon sebagai pengganti XMPP. Kalau misalnya kalian udah mumet banget pakai XMPP, kalian bisa gantiin itu. Tapi kalau misalnya kalian masih bisa apa namanya menyelesaikan error kalian sendiri, silahkan selesaikan dulu error kalian. Seperti yang Kak udah bilang, error itu ibarat pengalaman. Jadi dia dapat mengajarkan kalian suatu hal baru ketika kalian mengalami suatu masalah. Dan kalian coba selesaikan itu sebagai ilmu baru kalian. Gitu. Oke, mungkin itu langkah singkat. Sorry, mungkin cukup panjang ya, berapa menit ini. Oke, mungkin itu langkah-langkah yang Kak bisa kasih tahu ke kalian. Silakan kalian tonton video ini sampai habis. Kalian bisa mengerti. Kak berterima kasih, artinya kalian sudah mengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup. Jangan ragu untuk bertanya karena tidak ada kata salah untuk kalian bertanya untuk hal yang belum kalian ketahui. Gitu. Oke, mungkin itu saja yang Kak bisa jelaskan. Semoga kalian mengerti dan Kak bakal ngasih soal singkat tentang dari install sampai akhir XMPP ini. Oke, mungkin itu saja video tutorial dari Kak. Semoga kalian dapat mengerti. Kalau ada error, kalian bisa tanyakan ke grup. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.